Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbi Sidiki, selaku guru di Madrasah Aliyah NW Penendam, Kecamatan Kruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2021. Yang pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melaksanakan proses pembelajaran secara luring di Madrasah Aliyah NW Penendam, yang mana nantinya insya Allah saya akan mencoba melaksanakan proses pembelajaran sebaik-baiknya. Demikian pengantar dari saya selaku mahasiswa PPG Daljab 2021 Universitas Muhammadiyah Malang. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu. Baiklah anak-anak semua, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita dapat bertatap muka kembali dalam menyelesaikan persoalan terkait proses pembelajaran kita. Akan tetapi sebelum kita memasuki beberapa materi pokok yang harus kita bahas pada hari ini, terlebih dahulu ingin berdoa bersama kalian supaya apa yang kita harapkan dalam proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan kalian juga cepat memahami. Oleh karena itu saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Ya berdoa. Untuk kamu mengetahui kondisi kalian, rata-rata ada yang nggak masuk apa semuanya masuk? Baik anak-anak semua, pada kesempatan ini kita akan memulai proses pembelajaran kita, yaitu masalah tema cerita pendek, di mana nanti dalam cerpen ini kita akan coba menganalisa nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek itu. Tetapi sebelumnya, Pak Guru ingin mengetahui materi yang kemarin itu materi apa mari kita bahas? Eksplanasi. Kira-kira sudah paham semua kan? Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan masalah materi ayat kita terkait cerita pendek, dan nantinya kita akan coba menganalisa, membahas persoalan masalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek itu sendiri. Tapi sebelumnya Pak Guru akan mencoba membahas tujuan yang harus kita capai di dalam pembelajaran cerita pendek ini. Jadi tujuan pembelajaran kita masalah cerita pendek ini adalah kalian mampu menentukan
menentukan nilai-nilai yang terdapat dalam cerita pendek. Jadi dari dalam teks cerita pendek itu kalian akan mencoba menganalisa apakah nilai sosial dan sebagainya. Selanjutnya menentukan nilai yang terdapat dalam cerita pendek dengan benar, menghubungkan nilai yang ada di cerpen dengan kehidupan sehari-hari. Apa yang pernah kalian alami, misalnya menolong orang, membantu orang, kalian waktu itu dalam kondisi perasaan sedang sedih senang, itulah nantinya yang kalian akan analisa di dalam teks cerpen itu sendiri. Itulah hubungannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Selanjutnya mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari di dalam cerita pendek. Nah, setelah kalian mampu menganalisa bahwa di teks cerpen yang temanya ini, kalian mampu menelaah kembali, mempraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana nanti di dalam sebuah drama. Nah, itu tujuan kita nanti mendemonstrasikan, misalnya nilai sosial, bagaimana nilai sosial itu nanti ketika dalam kehidupan bermasyarakat itu bagaimana. Itulah nanti yang kita coba mendemonstrasikan di akhir-akhir pembelajaran. Kalau terkait itu nanti kalau waktu mengizinkan, kalau tidak mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya. Nah, setelah kita membahas tujuan ini, terlebih dahulu Pak Guru ingin mengetahui mungkin dari salah satu kalian atau 2 atau 3 orang yang pernah mendengar istilah cerpen ketika kalian duduk waktu di MTS atau di SMP. Kira-kira cerpen itu menurut kalian itu apa? Ada yang bisa? Saya, Pak. Coba dilihat. Cerpen merupakan karya seseorang yang bersifat imajinatif atau khayalan dan ceritanya tidak terlalu panjang. Ya, jawaban yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman. Selanjutnya dari pendapat temannya tadi itu, adakah di antara kalian juga yang bisa memberikan penjelasan kepada Pak Guru terkait cerpen itu? Saya, Pak. Ya, silakan. Cerpen adalah cerita pendek yang tidak sama dengan cerita yang ada di novel dan sifatnya hanya fiktif atau khayalan. Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Nah, jadi Pak Guru bisa simpulkan di dalam sebuah cerpen itu jenis karya sastra. Jadi apa yang disampaikan oleh temannya tadi, kedua temannya tadi itu sangat luar biasa, sesuai dengan apa yang tertera di PowerPoint itu. Jadi cerpen itu karya sastra yang berbentuk prosa naratif, khayalan. Jadi pas sekali dari penjelasannya itu. Nah, anak-anak semua pada kesempatan ini kalian sudah mengetahui cerpen itu apa, cerpen itu bagaimana, hasil karyanya bagaimana, sifat karyanya itu bagaimana, kalian sudah mengetahui. Untuk selanjutnya kita akan coba membahas nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen itu. Di mana nilai-nilai itu ada beberapa yang perlu kita ketahui terkait. Yang pertama, dalam cerpen itu ada dikatakan nilai moral, moralitas kita, perasaan kita, nilai senangnya, bahagianya, sedihnya di sana. Ketika di dalam konteks cerpen itu menceritakan bahwa si dia sedang sedih, si dia sangat senang, si dia suka marah, itu di dalam cerita itu digambarkan seperti itu, maka itulah yang dikatakan sebagai nilai moral. Nilai sosial, menolong, ada temannya yang lagi susah, misalnya orang tuanya lagi sakit, nggak ada uang, kasih pinjam. Misalnya ada temannya yang jatuh, cepat selamatkan dia, bantu dia bangun. Itu bentuk dari sebuah nilai sosial. Dan itu nanti kalau ada hal-hal yang dibuatkan di dalam cerpen itu, maka masuk di sana adalah nilai sosial. Kemudian nilai budaya, kebiasaan kita. Yang cewek biasanya pakai tinju. Misalnya di budaya Sasak kita di sini kalau pernikahan seperti apa? Pergi nyontolan, terus
apalagi budaya-budaya yang selalu ada di dalam pikiran kita, itu kebiasaan kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Intinya budaya itu adalah hal yang biasa kita lakukan. Itulah yang dikatakan sebagai nilai budaya. Nilai ekonomi di dalam cerpen itu membahas Andi pergi ke pasar untuk membeli sepatu, Andi punya uang sekian ribu. Nilai ekonomi lagi. Selanjutnya masalah nilai keagamaan. Nilai agama. Kenapa nilai agama? Misalnya dia pergi ke masjid. Ngapain dia pergi ke masjid? Pergi berjamaah sholat subuh, Pak. Itu masuk di dalam konteks cerita. Maka itulah gambaran nilai agama. Kemudian nilai pendidikan. Nilai pendidikan kita sedang melaksanakan proses pembelajaran. Pembelajaran apa? Pembelajaran apapun. Khususnya untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Pak Hasbi sedang menyampaikan materi terkait masalah cerita pendek. Di mana cerita pendek itu kita akan mencoba menganalisa nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen itu. Nah, kata-kata itu digambarkan di dalam konteks cerpen. Kalau ada hal-hal seperti itu, maka masuk pada nilai pendidikan. Yang terakhir, nilai politik. Politik itu kalau dalam tataran kebahasaan itu cara. Biasanya kalau kita di sini orang Sasak, kalau ada pernikahan anaknya panggil keluarganya, sepupunya dipanggil, pamannya dipanggil, cucunya, neneknya, kakeknya dipanggil. Oh, ini anak kita dilahirkan oleh dia. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya? Dipanggil bermusyawarah. Konteks kebersamaan, cara menyelesaikan persoalan, cara menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam diri pribadi, dalam kelompok, di dalam keluarga itu bagian dari nilai politik. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nilai yang terkandung di dalam sebuah prosa, wabil khusus di sana adalah cerita pendek. Intinya di sini kita akan coba mencari, menganalisa dalam teks sebuah cerita pendek itu sendiri. Pak Guru sekarang akan membagikan kelompok dari sejumlah berapa orang? 20 orang. Di antara kalian ini menjadi 4 kelompok. Dari 4 kelompok itu nanti masing-masing kelompok itu beranggotakan 5 orang. Tapi sebelum kita bentuk kelompok, kira-kira apa yang Pak Guru jelaskan tadi terkait nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen sudah bisa dipahami atau belum? Sudah ya? Jadi anak-anak semua pada kesempatan ini, karena Pak Guru tadi sudah menjelaskan nilai yang terkandung di dalam sebuah cerpen, kemudian tema di dalam cerpen, kita sekarang akan mencoba mendiskusikan dari beberapa teks cerpen yang Pak Guru sudah sediakan. Ini nanti Pak Guru akan bagikan ke setiap kelompok, lalu kalian nanti membaca, menganalisa. Ya, ya silakan. Dari sekarang sebelum Pak Guru membimbing, mengarah kalian untuk menyelesaikan tugas. Terlebih dahulu Pak Guru ingin membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok di sini. Untuk kelompok pertama, ketua kelompoknya Yulia Wiwahuni, kemudian anggota Octavia Trisandi, Miswa, kemudian Muhammad Bursaila, kemudian Mas Nyanti. Untuk kelompok kedua, ketua kelompoknya di sini ada Mira, kemudian anggotanya Nisa, Dia, kemudian Sapitri, dan yang terakhir Muhammad Mursani. Selanjutnya untuk kelompok 3, ketua kelompoknya Rahmi Ainatul Hidayah,
kemudian anggotanya ada Amelia, Alu Artati, Sainul, dan yang terakhir ya Maria Zamzami Ibrahim. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok yang keempat, ketua kelompok ada Siti Rahma, anggotanya ada Silvina, ada Tina Maira, Muhammad Asbiallah, dan yang terakhir Muhammad Juliadin Patoninya. Itu ya, udah jelas? Ada yang belum masuk kelompok? Masuk semua. Ya silakan ketua kelompok masing-masing tadi mengarahkan anggotanya membuat lingkaran sebelum Pak Guru membagikan teks, cerpen, dan lembar kerja peserta didik. Pak Guru silakan. Ya, diperhatikan sebelum kalian mengerjakan tugas secara kelompok, Pak Guru ingin menjelaskan angka-angka untuk mengerjakan lembar kerja itu. Yang pertama, tentunya di sini kalian harus membaca teks itu. Jadi dari masing-masing tema yang kalian pilih tadi harus kalian baca sampai habis teks cerpennya. Kemudian kalian akan pertama kali kalian ini harus mampu menemukan tema pokoknya, temanya apa di dalam teks cerpen itu. Baru kalian berusaha menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek dari 7 nilai yang Pak Guru jelaskan tadi. Kemudian menerapkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk atraksi drama yang terakhir nanti. Ya, jadi intinya membaca, kalian telaah, mencari nilai-nilai itu, menemukan, lalu menganalisa, sesuaikan nilai sosial itu bentuk kalimat di dalam cerpen itu bagaimana. Kalau ada nilai agama dalam cerpen itu bagaimana? Kalian harus jelaskan di sana. Baik itu dari alur ceritanya, kemudian hasil simpulan dari masing-masing kelompok itu bagaimana. Dan yang terakhir nanti kalau sudah selesai kita akan coba diskusikan setiap kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian nanti akan terjadi kolaborasi. Ada tanya jawab dari kelompok lain. Jadi kelompok itu harus siap-siap dari pertanyaan teman-temannya, harus siap dengan jawaban. Begitu juga sebetulnya nanti secara bergiliran kelompok 1, 2, 3 sampai kelompok 4 itu nanti akan ada kemungkinan ada pertanyaan dari teman-temannya terkait hasil diskusi analisa tersebut. Paham? Paham. Ya, silakan mulai dikerjakan. Baik anak-anak semua, kira-kira selama proses diskusi ada enggak kesulitannya? Kalau ada silakan ditanyakan, jangan sampai nanti salah cara mengisi, menganalisa nilai cerpen maupun proses penulisan di LKPD itu. Silakan kalau ada yang ditanyakan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 4. Saya Pak. Ya, silakan. Jadi pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nilai sosial, intinya nilai sosial itu bagaimana seseorang menciptakan sebuah tingkah laku untuk membantu seseorang di dalam kesulitan. Misalnya ada temannya yang lagi susah, memberikan motivasi. Ada temannya yang lagi sakit, pergi menjenguk temannya, membawakan apa. Itu bagian dari nilai sosial dan nilai moral. Jadi kita membawakan bantuan buat teman kita yang sakit, itu bentuk
dari nilai sosial. Kemudian teman yang lagi sakit merasa sangat dekat sama kita selaku teman dekatnya itu merasa terobati selama dia merasakan sakit menderita. Jadi itu masuk dalam konteks nilai moral. Jadi bedanya di sana. Ya, paham? Ada lagi kelompok yang lain? Ya, kelompok berapa? Kelompok 3 silakan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah penjelasan di setiap nilai yang terkandung dalam cerpen harus sesuai alur ceritanya atau tidak? Ya, pertanyaan yang luar biasa terkait proses pengisian di LKPD. Jadi apa yang Pak Guru jelaskan tadi terkait langkah-langkah pengerjaan sebelum kalian mulai diskusi itu, kalian akan mencari di setiap kalimat, di setiap paragraf itu nilai apa? Misalnya nilai sosial. Nah, kalau ada nilai sosial di paragraf pertama misalnya, bentuk-bentuk rentetan kalimat cerita atau alur cerita di dalam teks cerpen itu kira-kira bagaimana? Jadi harus ditulis di sana, kemudian setelah ditulis baru dijelaskan menurut kata-katanya sendiri. Bagaimana? Paham? Ya, silahkan dilanjutkan. Waktu kita tinggal 5 menit. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok terakhir, kelompok 4 bagaimana? Sudah selesai? Ya, jadi kita akan mencoba membahas, mendiskusikan, mempertanggungjawabkan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian terkait apa yang kalian dapatkan dari hasil kelompok masing-masing. Silakan Pak Guru dulu. Baik anak-anak semua, kita akan mulai mendiskusikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Dan yang paling pertama, Pak Guru minta kesiapan dari kelompok pertama. Silakan kelompok pertama. Diwakili 3 orang. Nah, 3 orang saja. Masing-masing kelompok nanti mewakili 3 orang. Silakan nanti kelompok yang lain mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok pertama, dan mungkin nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, apa yang belum jelas, silakan dari kelompok 1, 2, 3, 4 menanyakan kalau memang ada materi hasil diskusi dari kelompok pertama ini belum jelas. Silakan kelompok pertama mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Octavia Trisanti, Ilya Diyahudi. Selanjutnya kami akan memulai presentasi pada pagi hari ini.
sosial. Terdapat pada paragraf ketiga. Bunyinya, teman sebangku Max berkata bahwa karya Max sangat unik dan berbeda. Bahkan temannya menginformasikan kepada Max sedang terdapat kompetisi menggambar komik yang bisa diikuti dengan pikiran bimbang. Jadi bentuk nilai moral dalam penggalan paragraf ketiga ini adalah dalam bentuk motivasi. Nilai yang keempat yaitu nilai ekonomi. Bunyinya, terdapat pada paragraf keempat yang menyatakan tak disangka Max mampu meraih juara utama dan mendapatkan hadiah sebesar 20 juta. Max pun merasa kaget saat teman sebangkunya menginformasikan bahwa ia mendapatkan juara utama. Kami dapat menemukan hanya 4 nilai. Dari teman-teman semua, adakah yang mau ditanyakan dari hasil presentasi kami tadi? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Silakan. Inti dari nilai moral dalam cerpen itu apa? Max selalu dimarahi oleh orang tuanya karena tidak pernah mendapatkan ranking dan seringkali terkena hukuman karena telah mengerjakan PR. Kalau tidak ada, kami akan mengakhiri presentasi kami pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Mana yang sudah siap? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, kelompok 3 silakan. Kelompok 3. Kelompok 3 dulu. Nanti menyusul kelompok 4, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin
Ya, diperhatikan oleh anak-anak semua dari hasil diskusi tadi, baik dari kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok tiga, dan yang terakhir adalah kelompok 4. Dari penilaian Pak Guru terkait hasil analisa nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen itu, nilai sosial, budaya, ekonomi, politik, nilai agamanya sudah luar biasa sekali. Dari kelompok pertama dari sisi penyampaiannya, kolaborasinya, kerjasamanya, kemudian hasilnya Pak Guru tadi lihat, alhamdulillah sangat luar biasa. Begitu juga kelompok 2 dari hasil diskusi cara penyampaian, kerjasamanya dengan baik, dengan kelompoknya sangat luar biasa. Untuk kelompok 3 juga sama dengan kelompok 1 kedua yang tadi Pak Guru jelaskan, yaitu luar biasa dari kolaborasinya, kerjasamanya, penyampaiannya. Dan yang kelompok terakhir, kelompok 4 pun tidak mau kalah juga luar biasa dari hasil penyampaian, kemudian dari hasil diskusi, hasil kerjasama terkait beberapa nilai yang ada di dalam teks cerpen masing-masing yang dipilih oleh kelompoknya yang tadi. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini yang sebenarnya kita akan mencoba mendemonstrasikan salah satu nilai yang ada yang dari hasil analisa kalian, entah itu nilai sosial, entah itu nilai moral. Seharusnya kita akan coba demonstrasikan, tetapi karena terkait waktu yang tidak mengizinkan, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan coba mendemonstrasikan masing-masing nilai dari hasil analisa teks cerpen tadi, baik dari kelompok pertama sampai kelompok 4. Tapi nanti di rumah masing-masing kerja kelompok lagi membuat naskah yang sifatnya naskah drama sesuai dari alur cerita cerpen itu. Nah, itu nanti akan kalian praktikkan secara kelompok di depan masing-masing pada pertemuan berikutnya. Pada saat ini kita akan pindah ruangan sekarang. Ada beberapa soal evaluasi terkait dengan materi yang Pak jelaskan tadi, kemudian hasil analisa dari tes cerpen itu Pak Guru sudah siapkan soal pilihan ganda sebanyak 10 soal. Nanti kalian akan menjawab. Pak Guru sudah buatkan aplikasi Google Room. Nanti melalui link Pak Guru akan kirimkan link masing-masing. Nanti di ruang lab komputer kita akan selesaikan sampai akhir nanti, sampai kita tutup dengan doa di ruang lab komputer untuk pertemuan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan pindah sekarang ruangan ke ruang komputer ya. Silakan masuk. Sudah selesai semuanya? Ya, baik anak-anak semua, dari hasil evaluasi pengetahuan yang kita selesaikan pada pertemuan akhir kali ini, Pak Guru bisa menyimpulkan dari hasil kalian terkait materi belajar masalah menganalisis
bagus sekali hasilnya. Pak Guru lihat minimal duduk di sini rata-rata nilai di atas 90, dan dari hasil ini tentunya mulai dari grafik hasilnya ini sudah jelas. Kalian sudah menguasai, rata-rata sudah memahami materi pelajaran terkait masalah KPM tersebut. Mulai dari nomor pertama sampai nomor 10, rata-rata di sini dari atas nilai standar KKM yang sudah ditentukan. Ya. Jadi untuk kesempatan siang hari ini terkait waktu pembelajaran kita sudah sangat mepet, sudah sangat minim, dan alhamdulillah dari hasil menjawab beberapa soal pengetahuan terkait soal pilihan ganda dan sudah mampu menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk pertemuan kita kali ini kita akan sama-sama menutup dengan berdoa. Untuk itu Pak Guru persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Dan berdoa.